Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya para mahasiswa baru yang masuk ke Sistem Waktu Kencana. Ini merupakan kuliah pertama di mata kuliah konsep teknologi ya. Oke, sebelum kita mulai ya kita akan bahas dulu tentang teknis perkuliahan seperti apa, dan mungkin juga kita akan perkenalan dulu ya gitu ya, biar kita lebih mengenal satu sama lainnya. Nanti kita akan perkenalan, lalu juga di pertemuan pertama ini mungkin kita akan tidak akan terlalu banyak membahas materi, tapi sudah masuk juga ke materinya. Jadi lebih di sini ke banyaknya ke diskusi tentang teknis perkuliahan seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Oke, pertama-tama mungkin saya akan mulai dengan perkenalan diri dulu. Nama saya adalah Yudi Raimon Ramadan. Ya, saya di sini dosen konsep teknologi yang diberikan kesempatan untuk mengajar di semester ganjil ini ya. Nah, kebetulan di semester ganjil ini saya mengajar di dua mata kuliah yang di semester 1, yaitu konsep teknologi, yang kedua adalah mata kuliah RPL di semester 5. Nah, oke. Untuk mata kuliah ini sebetulnya lebih banyak ke konsep ya, konsep dan teori gitu. Dan yang akan diterapkan adalah lebih ke pemahaman dari sisi materi ya, dan mungkin tidak ada praktek karena ini tipenya memang mata kuliah teori ya, seperti itu. Mungkin oleh karena itu juga kita kuliahnya online ya, jadi masih bisa dilakukan secara online. Namun kalau untuk beberapa mata kuliah yang praktek seperti pemrograman atau algoritma itu sudah mulai offline ya. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya apabila keadaannya semakin membaik ya, mungkin COVID-nya juga selesai, kita juga bisa lakukan kuliah tatap muka di kampus ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana jadi kuliah tatap muka lagi seluruhnya. Oke, itu perkenalan dari saya. Nah, sebelum nanti ke perkenalan satu-satu ya, saya juga pengen tahu nih satu-satu siapa gitu ya namanya. Kita bahas absen dulu karena saya lihat di sini kalau dari absen dari sistem Wastu Digital di sini totalnya ada sekitar 27 mahasiswa ya. 27 mahasiswa, dan di sini yang hadir baru 17 atau 19 orang. Jadi sebetulnya belum semuanya masuk. Jadi kalau nanti perkenalan ada yang kelewat jadinya harus diulang lagi gitu ya. Nah, jadi sebelum ke arah perkenalan sana, saya akan bahas cara absen dulu ya, cara absennya. Nah, untuk pertemuan pertama ini memang absennya dilakukan setelah ini ya, maksudnya setelah saya buka. Tapi nanti di pertemuan sebelumnya, nanti selanjutnya, bukan maksud saya selanjutnya minggu depan gitu ya, absen sudah akan saya buka 15 menit sebelum perkuliahan ya. Nah, absen silahkan absen di WhatsApp grup. Cara absennya seperti apa? Nah, silahkan isi NIM dan nama. Ini saya kasih pembuka dulu ya di grupnya, grup WA-nya. Nah, oke, saya sudah buka. Nah, jadi nanti minggu depan itu saya akan buka seperti ini, 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Nah, silahkan absen dengan menuliskan NIM dan nama. Nah, silahkan ya, mungkin absen dulu aja. Jadi langsung aja tulis NIM dan namanya. Jadi tidak harus, supaya nanti di akhir perkuliahan ini akan saya rekap ya. Saya yang rekap gitu ya, nggak usah disusun. Nah, setelah direkap ini, nanti baru saya input di Wastu Digital. Nah, setelah diinput dari Wastu Digital, baru divalidasi. Oke, ini yang Aditya sudah masuk, sebetulnya tidak harus seperti ini ya. Langsung saja NIM dan nama ya. Jadi NIM dulu, baru nama gitu ya. Jadi tidak harus, silahkan absen itu nggak usah, nanti 1, 2, 3 nggak usah, itu jadi nanti berebutan gitu ya, nanti jadi rebutan. Jadi saya lebih suka langsung saja tulis NIM dan namanya, supaya tidak berebut ketika absen. Gitu ya.
Ya, silakan mungkin sambil absen dulu, sambil kita menunggu yang lain karena di sini jumlahnya juga belum semuanya masuk ya, baru 19 orang. Ya, oke, ini sudah diteruskan oleh Nunes ya, Nunes, Lesna. Ya, betul seperti ini. Nah, silahkan dilanjutkan ke yang lain. Jadi supaya absennya tidak berebut, silahkan tulis NIM dan namanya saja langsung. Nah, ini nanti saya akan buka untuk absen ini untuk minggu depan 15 menit sebelum perkuliahan. Jadi bisa absen dulu ya, gitu ya. Nanti baru setelah waktunya perkuliahan kita mulai. Dan kebetulan memang jadwal kita ini bertepatan ya, bersilangan dengan ibadah sholat maghrib. Jadi memang saya nggak bisa memaksakan juga harus mulai di jam 18.00 karena saya yakin juga masih ada yang melakukan ibadah. Oleh karena itu kita akan mulai setiap minggunya itu setelah jam 18.15 ya. Jadi kurang lebih 15 menit untuk melakukan sholat maghrib. Karena kalau saya lihat sih di sini untuk waktu Indonesia Barat itu waktu maghrib itu masih sebelum jam 18.00 ya. Jadi sebetulnya waktu untuk sholat dari sekitar 20 menitan itu cukup ya. Jadi pas waktu jam 18.15 itu akan dimulai. Oke. Oke, kita tunggu dulu di sini. Saya sambil masukkan. Oh, di-delete lagi ya. Padahal nggak usah di-delete ya. Langsung aja. Ya, yang hadir sekarang sudah baru 19 orang ya, belum nambah lagi. Apa? Tapi kalau sudah mulai, mungkin kita akan mulai pertama kali dengan perkenalan dulu ya. Nanti setelah itu baru saya akan bahas teknis perkuliahan secara detail seperti apa. Oke, saya sambil rekap. Masukin buat besok. Ya, sudah ada 20 orang. Bagian besar sudah masuk. Ya. Oke, di sini sudah 22 orang ya. Baik, sepertinya ini sudah cukup ya. Mungkin tinggal 5 orang lagi bisa menyusul. Kita mulai saja dengan perkenalan dulu ya. Kita mulai saja dengan perkenalan dulu. Ini saya akan panggil sesuai dengan urutan absennya nih. Ini saya yang mengabsen duluan ya. Oke. Ya, sudah sekitar 22 orang. Ya, baik. Kita perkenalan dulu ya satu-satu ya. Mungkin sampaikan dulu nama lengkapnya, terus asal sekolahnya dari mana, dan sekarang tinggalnya di mana ya. Paling itu saja sih yang disampaikan. Nanti kalau mengenai nomor telepon itu kan sudah ada di WA Group ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian juga mau menghubungi saya juga bisa langsung, di situ sudah ada nomor telepon saya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya ke saya ya. Baik, di sini yang sudah absen pertama ada Nunes. Silakan Nunes, mungkin bisa open mic dan open video untuk perkenalan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nunes Andi Prabowo, asal sekolah SMA N3 Purwakarta, tinggal di Perum Pesona Cisereh. Nah, daerah Cisereh ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih Nunes. Sekarang lanjut ke Prasna.
Kresna Prayoga, silakan. Kresna Prayoga mana? Oh ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kresna Prayoga, asal sekolah SMK Negeri 1 Sumedang. Sekarang tinggal di Cikopo. Oh, sekarang di sini ya. Di Cikopak atau Cikopo? Cikopo. Oh, Cikopak, oh, berarti dekat kampus ya. Oke. Iya. Dekat kampus. Oke, terima kasih Kresna. Sekarang kita lanjut ke M Fadil. Ya, M Fadil. Mana M Fadil? Sepertinya nggak ada M Fadil. Oke. Skip dulu ya. Di sini saya tandai dulu. Mungkin M Fadil belum bisa open mic. Selanjutnya ke Muhammad Ridwan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idhan Wibisono, asal sekolah dari SMKN 2 Wonosari. Sekarang tinggal di Perum Bumi Jaya Indah. Terima kasih. Indah. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Muhammad Ridwan. Selanjutnya ke Indra Kusuma. Silahkan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Kusuma Dinata, asal sekolah SMA PKBM Bisa Bungursari, tinggal di Cikopo. Cikopak ya, dekat kampus ya berarti ya. Oke. Ya. Ya, oke, dilanjut ke Saiful Nur Wahid. Silahkan. Oke, Saiful. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Saiful Nur Wahid, asal SMK Muhammadiyah 1 Temon, tinggal di Perum Bumi Jaya Indah. Perum Bumi Jaya Indah. Oke, ya selanjutnya terima kasih ya Saiful. Selanjutnya ke Salsabila Aulia Putri, silahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Aulia Putri, asal sekolah SMAN 2 Purwakarta, tinggal di Cikopak. Cikopak, oke, pada dekat-dekat kampus ya, apalah. Baik, terima kasih untuk Salsabila. Selanjutnya ke Denny Koswara, silahkan untuk memperkenalkan Assalamualaikum diri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Denny Koswara, asal sekolah dari SMAN 1 Sukasari, sekarang tinggal di Sukasari. Oh, di Sukasari, berarti Cikampek ya? Oh, Sukasari. Bukan. Dari Sukasari di sana Jatiluhur, bukan Cikampek, Sarah. Beda, Iya, ini, Pak. beda tempat. Oke, daerah sana ya. Berarti sekarang di sana ya. Kalau kuliah offline lumayan agak jauh ya dari Sukasari. Lumayan, Pak. Jauh, Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk Denny. Selanjutnya ke Anugrah Fadil. Silakan Anugrah Fadil, yang mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fadil Rahman, asal sekolah dari SMAN 1 Campaka, tinggal di Perum Citalang Indah. Oh, Citalang ya, dari Campaka. Oke. Ya, terima kasih dari Anugrah. Selanjutnya ke Aditya Adriansah. Silahkan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diri, nama saya Aditya Andriansyah Nur Septiadi, asal sekolah dari SMAN 5 Sukabumi. Sekarang saya tinggal di Perum Gria Asri. Udah, Pak. Gria Asri. Oke, terima kasih untuk Aditya. Baik, selanjutnya ke Dimas Mahesa. Silahkan untuk memperkenalkan diri, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahesa Permana, asal sekolah SMKN 1 Purwakarta, tinggal di Campaka. Di Campaka, oke, dekat. Ya, terima kasih Dimas. Ya, selanjutnya ke Dewi Rahmawati. Silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, asal sekolah SMKN 3 Purwakarta, sekarang di Udara. Oh, mohon maaf, masih di tempat kerja. Masih di tempat kerja, oke, nggak apa-apa ya. Ya, sambil nyimak aja ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dewi. Selanjutnya ke Muhammad Salman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Salman Atorik, asal sekolah SMK Yadika Kalijati, asal tinggal di Wantilan, Cipendei. Wah, lumayan ya, agak jauh juga dari kampus ya. Oke. Ya, terima kasih Salman. Ya, selanjutnya ke Candani. Candani ada? Candani? Ada, Pak. Iya, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Candani Novitasari dari alumni SMA Negeri 1 Pasawahan. Sekarang tinggal di Cileunyi, Pasawahan. Oh, daerah Pasawahan. Oke, terima kasih Candani ya. Selanjutnya ke Muhammad Irfan. Silahkan Muhammad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Herdin, asal sekolah SMA Nubakan Cikau, rumah saya di Cileunyi. Oh, daerah Cileunyi ya. Oke. Siap, terima kasih untuk Muhammad Irfan. Ya, selanjutnya kita ke Muhammad Revan. Ada nggak? Muhammad Revan. Oh, yang tadi Muhammad Revan ya. Muhammad Irfan yang mana ya? Ya nggak apa-apa lah tadi. Oke, berarti sekarang yang Muhammad Irfan ketuker, nggak apa-apa lah ya. Mirip-mirip soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan, asal sekolah SMK Bakti Praja. Rumahnya di Monjol, Pak. Oh, di Monjol. Oke, ya. Makasih ya Irfan ya sudah memperkenalkan diri. Dan juga Revan ketukar ya, mohon maaf ya. Ya, selanjutnya ke Astrid Putri, silahkan. Astrid Putri. Apa bisa memperkenalkan diri, Astrid? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lewat lagi ke Muhammad Rizky Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah, lulusan dari SMKN 1 Cibatu. Saya tinggal di Campaka. Di Campaka ya, Muhammad Rizky Fadilah. Iya, terima kasih Rizky. Oke, kita lanjutkan ke Hadi Sahrul Fauzi. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadi Sahrul Fauzi, lulusan Negeri 1 Pasawahan. Tinggal di Pasawahan G2. Pasawahan ya. Oke, terima kasih untuk Hadi ya, Hadi Sahrul. Oke, selanjutnya ke Aloysius Manuel Bayu, silahkan. Izin perkenalkan diri, nama saya Aloysius Manuel Bayu Krisnamurti, asal sekolah SMA Negeri 1 Bungur Sari, rumah di Perum Gria Ciwangi. Oh, di Ciwangi. Oke, terima kasih Aloysius. Selanjutnya ke Perdana Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Perdana Luki, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Sukatani, alamat di Sukatani, Pak. Oke, di Sukatani ya. Ya. Perdana Luki. Baik, terima kasih untuk Luki ya. Mungkin saya panggilnya Luki ya. Ya, selanjutnya ke Aji Suretno. Silakan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Suretno, lulusan dari SMK 1 Patriot Bekasi. Sekarang tinggal di Bekasi Utara, Pak. Oh, di Bekasi Utara, berarti agak jauh juga ya. Kalau ke kampus lumayan ya. Ya. Aji ya. Ya, bukan lumayan lagi. Jauh itu, bukan lumayan lagi dari Bekasi ya. Oke, di bolak-balik atau apa, ngekos atau gimana di sini? Atau kerja di sana atau gimana? Iya, sambil kerja juga Pak di kawasan Karawang, Indo TC. Oh iya iya. Ngekosnya kalau ngekos di Iming. Oh dekat ya, berarti ada di Purwakarta ya. Saya pikir bolak-balik dari Bekasi ke sini. Repot ya kalau begitu. Ya oke, terima kasih ya untuk Nurul Hadi ya. Aji, maaf. Aji Sedayu. Sekarang selanjutnya adalah Nurul Hadi. Silakan Nurul Hadi.
Maaf Pak, Nurul Hadi lagi di jalan Pak. Oh, Nurul Hadi di jalan. Baik. Kita skip dulu ya. Nurul Hadinya belum masuk ya ini kayaknya. Oke, selanjutnya ada Tri Wahyono. Tri Wahyono ada? Ada Pak. Iya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Tri Wahyono. Asal sekolah saya di SMK Bhinneka Karya Simo, Jawa Tengah. Sekarang tempat tinggal di Wanayasa. Oh, di Wanayasa ya sekarang. Oke, di Purwakarta ya. Oke ya. Baik, terima kasih Sri ya. Oh ya, selanjutnya ke Ibnu Fahran, silakan. Ibnu Fahran. Pas ada di sini sudah absen soalnya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Ibnu Fahran. Saya tinggal di agak putus-putus ya koneksinya. Iya, kayaknya keputus ya. Oke, Ibnu ya, sudah saya tahu tadi ya. Baik, di sini ada yang absen lagi, Arianto Fazri, silakan. Arianto, apa sudah masuk Zoom belum? Sudah, Pak. Sudah, silakan diperkenalkan dirinya. Izin memperkenalkan diri, saya Arianto Fazri, saya dari mahasiswa semester 2016, angkatan 2016 dari rumah di BJI. Oh, di BJI. Perum Bumi Jaya Indah. Oh Ya, iya. Pak. Oke, terima kasih Arianto ya. Baik, ini sudah semuanya ya, tapi ada beberapa memang yang belum ya, kayak M. Fadil, Astrid ya, zaman Nurul Hadi. Saya belum, Pak. Oh iya, nah ini koneksi, Pak. tadi koneksi ya, silakan M. Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Jifari, asal sekolah SMK Negeri 3 Linggabuana, tinggal di Gri Asri. Di Gri Asri ya. Oke ya, terima kasih ya Fadil ya. Oke, yang belum Astrid apa sudah masuk? Astrid Putri. Belum ya, belum masuk ya. Sama yang Nurul Hadi, berarti tinggal 2 orang aja yang belum. Ya, paling nanti ini sepertinya entah koneksi atau apa ya, apa-apalah. Mungkin kita sebagian besar sudah berkenalan, sudah tahu ya lokasi ininya juga, tempat tinggalnya di mana. Ya, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan teknis perkuliahan ya, teknis perkuliahannya. Nah, di sini sudah tadi sudah dibuka juga dengan perkenalan. Ini saya akan share screen dulu ya, sebentar. Oke, sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terlihat semua ya? Baik. Nah, oke, kita akan mulai dulu ya. Di sini saya akan membahas dulu tentang mata kuliahnya apa, terus apa namanya, teknis perkuliahannya seperti apa ya, dan akan saya bahas juga RPS-nya, apa rencana pembelajaran semesternya seperti apa. Oke, sebetulnya mata kuliah konsep teknologi ini adalah kalau ada yang apa, kalau di bahasa Inggris kan sih ya, untuk dikonversikan ke bahasa Inggris itu adalah untuk natural science. Artinya di sini sebetulnya akan membahas tentang ilmu dan teknologi secara keseluruhan ya. Jadi pengetahuan umum pengetahuan umum tentang teknologi ya, tentang teknologi secara umum gitu, pengetahuan teknologi yang ada sekarang. Kemudian dikhususkan ke informatikanya. Jadi mungkin kita akan membahas dari secara umum dulu konsep dan teknologi itu seperti apa dari awal. Jadi maksudnya kita akan bahas dari mulai teknologi itu terbentuk ya, yang dimulai dari sebuah konsep, ilmu, dan menghasilkan teknologi. Nah, secara umum dulu, secara global, dan kita juga akan membahas isu-isu yang sedang hangat di dunia teknologi. Kemudian dikhususkan ke
ke bidang kita, yaitu di informatika, seperti itu. Nah, baik, nanti akan saya bahas juga tahap-tahapannya. Sebelum ke sana, saya akan membahas komponen penilaian ya, komponen dan kriteria penilaian dari mata kuliah ini. Nah, di sini ada 4 komponen penilaian, ada presensi, tugas, UTS, dan UAS ya. Nah, untuk presensi sendiri ada penilaiannya, ada 10% ya dari total bobot seluruhnya. Tugas ada 25%, lalu UTS 30% dan UAS 25%. Nah, di sini bobot paling besar ada di UAS ya. Bobot paling besar ada di UAS, tapi bukan berarti yang tugas juga diabaikan ya, karena di sini ada 25%. Lalu di sini dari total keseluruhan, nanti dari total nilai yang dihitung keseluruhan ada range-nya. Di sini ada range-nya juga. Ini nanti slide-nya sudah saya upload ya di Wastu Digital, silahkan di-download ya. Nanti kalau untuk mau lihat ininya lebih detailnya. Dan Zoom meeting ini juga saya rekam, saya record, nanti akan saya upload di YouTube secara private supaya sebagai bahan dokumentasi. Jadi ini saya bantu bagi yang mungkin ada mengalami sinyal yang kurang baik ya untuk mengikuti perkuliahan. Jadi ada backup di YouTube ya, tapi saya akan share-nya bukan publik, jadi tidak akan orang nggak akan bisa nge-search gitu, kecuali linknya diberikan. Jadi hanya saya berikan linknya bagi yang ada di sini saja. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk kriteria penilaian ya, untuk A, B, C bisa dilihat ya. Kalau A itu range-nya 80 sampai 100, B-nya 60 sampai 80, C 40 sampai 60. Kriteria lulus itu ketika nilai C ya. Jadi kalau C ke atas itu sudah lulus. Kalau untuk D dan E itu dinyatakan tidak lulus ya, seperti itu. Baik, selanjutnya perkuliahan akan dilakukan sesuai jadwal ya, menggunakan Zoom meeting kalau untuk perkuliahannya, untuk pemaparannya. Dan kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk informasi di sini pembagian Zoom meeting, terus untuk proses presensinya. Jadi untuk presensinya sebenarnya kan seperti tadi ya yang sudah kita lakukan, jadi prosesnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita lakukan sebelum perkuliahan dimulai untuk absennya gitu supaya waktu kita efektif, karena mata kuliah kita hanya 2 SKS, cuma 1 jam 40 menitan ya. Jadi kurang lebih cepat, itu nggak akan terlalu kerasa lama ya kalau 2 SKS itu. Jadi nggak akan kerasa karena kita melakukan diskusi, apalagi yang kita bahas adalah tentang teknologi, biasanya lebih cepat itu. Makanya untuk lebih singkat absen saya akan mulai sebelum perkuliahan. Kemudian untuk pengumpulan tugas UTS dan UAS itu akan saya manfaatkan di Wastu Digital ya. Jadi di Wastu Digital itu nanti saya akan berikan soal ya. Nanti soal tersebut ada batas waktu pengumpulannya juga ya. Nah, di-upload di Wastu Digital. Nah, karena ini online ya, karena online dan ini sifatnya sebetulnya lebih ke teori ya. Sifatnya lebih ke teori. Jadi prosesnya itu nanti soalnya ditulis, kemudian hasilnya difoto, lalu di-upload ya, seperti itu untuk pengumpulan tugas. Begitu juga untuk UTS ya, UTS dan UAS juga sama, UAS juga sama, tapi dilakukan sesuai jadwal UTS dan UAS-nya, seperti itu. Nah, itu untuk teknis perkuliahan dan aplikasi yang kita gunakan, gitu ya. Lalu, bentar. Nah, di sini ada materi ya. Materi perkuliahan akan saya bagikan 1 hari sebelum perkuliahan dimulai agar dapat dipelajari terlebih dahulu supaya nanti diskusinya kita lebih hangat ya, lebih asik gitu. Nah, nanti pada jadwal perkuliahan akan dibahas, dipaparkan lagi si materi tersebut dan akan masuk ke sesi tanya jawab seperti itu. Nah, itu untuk teknisnya. Nah, sekarang di sini ke rencana pembelajaran semesternya. 1 semester kita akan belajar apa saja ya, dan di sini ada perencanaannya. Untuk pertemuan pertama sekarang ya, untuk pertemuan sekarang itu akan sedikit dibahas tentang pengertian konsep teknologi. Jadi konsep itu seperti apa, teknologi itu seperti apa, dan mengapa perlu sebuah konsep teknologi itu seperti apa ya. Nah, juga pendahuluan. Pendahuluan itu yang sekarang ini sedang saya lakukan. Nah, itu untuk pertemuan pertama. Lalu untuk pertemuan kedua, kita mulai akan membahas tentang keilmuan. Jadi di keilmuan itu ada percabangan. Ada keilmuan engineering, ada keilmuan sains. Itu nanti kita bahas tentang itu.
Nah, di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Jadi kalau ada teknologi itu akan menciptakan sesuatu hal yang baru atau men-trigger sesuatu hal yang baru, inovasi yang baru. Itu nanti kita bahas lebih detail di pertemuan 3. Nah, selanjutnya kita akan bahas di pertemuan 4-nya tentang industri dan teknologi. Nah, di sini pasti seru ya. Di sini sudah seru. Sebetulnya dari pertemuan 1 juga seru sih untuk kalau ngebahas teknologi ya. Nah, kalau di pertemuan keempat ini kita bahas industri dan teknologi hubungannya dengan industri, revolusi industri. Jadi revolusi industri 1, 2, 3, sampai 4 yang sekarang ya. Itu kita akan bahas di pertemuan keempat. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Jadi setelah kita bahas revolusi industri, kita akan bahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Karena sebetulnya cabang-cabang teknologi itu sangat banyak. Nah, di sini sudah mulai menjurus ke teknologi yang sedang kita geluti sekarang ya, yang sedang kita fokuskan, yaitu di informatika. Yang namanya informatika itu berhubungan dengan informasi, komunikasi. Nah, jadi teknologi komunikasi akan dibahas. Kemudian di pertemuan 6-nya teknologi informasi juga akan dibahas seperti apa perkembangannya dan akan ada diskusi. Dan yang terakhir sebelum UTS itu ada pembahasan tentang teknologi komputer. Jadi perkembangan komputer dari mulai awal sampai sekarang ya seperti apa. Itu ada di pertemuan 7. Nah, setelah 7 pertemuan, di pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Di sini merupakan tes ya. Merupakan penilaian dari pemahaman materi yang sudah dipaparkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Untuk UTS itu sendiri dilakukan secara online, berarti nanti ada teknisnya ya. Nanti akan dijelaskan pas waktu kita mendekati waktu UTS. Tapi kalau misalnya ada perubahan tiba-tiba kita bisa offline ya berarti kita akan lakukan di kampus seperti itu ya. Oke. Itu setelah UTS. Kemudian setelah UTS kita masuk lagi materi yang lebih menjurus ke dunia komputer yaitu multimedia dan pemrograman. Nah, di multimedia pemrograman itu sudah mulai ke komputer ke informatikanya. Nah, di pertemuan 10-nya kita bahas lagi teknologi tentang jaringan komputer. Jadi mulai dipecah-pecah ya. Yang tadi kan di pertemuan 7 itu sebelum UTS kita membahas komputernya. Sekarang di 9, 10 itu mulai dipecah-pecah si komputer itu memiliki teknologi masing-masing yang berkembang secara masing-masing juga ya, begitu. Nah, di pertemuan 9 multimedia, pertemuan 10 tentang teknologi jaringan komputer, pertemuan 11 tentang internet ya, tentang teknologi internet perkembangan seperti apa. Di sini akan dibahas 1G, 4G ya, sampai 4G, 1G, 2G, 3G, 4G, mungkin sekarang yang akan masuk ke 5G. Di beberapa negara sudah menggunakan 5G. Nah, kita saja belum, mungkin belum siap. Nah, itu nanti dibahas di pertemuan 11. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi di pertemuan 12. Ini topik yang sangat hangat akhir-akhir ini. Ya, menjadi concern hampir setiap orang yang bergerak di bidang teknologi informasi, yaitu di kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, di pertemuan 12. Nah, dari Artificial Intelligence, kita akan bahas tentang cloud computing di pertemuan 13. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana cloud computing itu merubah sebagian besar kebiasaan yang sudah ada ya. Nanti akan dibahas di pertemuan 13. Oke, nah dari sini mulai kita ngebahas tentang teknologi sampai sini di pertemuan 13. Nah, sekarang setelah pertemuan 13 masuk ke pertemuan 14, di sini kita mulai melihat wajah Indonesianya ya. Wajah Indonesia itu apa? Yaitu kebijakan strategis teknologi yang ada di Indonesia seperti apa. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai teknologi itu seperti apa kita akan bahas ya. Jadi tidak melulu kita membahas teknologi yang berkembang, tapi kita juga harus tahu sekarang ini di negara kita sedang terjadi apa, seperti itu ya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan 14. Nah, selain itu untuk yang perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian di pertemuan 15, nah ini yang cukup penting juga ya, saya bahas tentang standar sertifikasi teknologi informasi di bidang IT ya, dan peran IT di Indonesia.
Nah, maksudnya apa? Di sini lebih ke pengakuan, pengakuan seorang profesional di bidang IT itu dengan mengikuti sertifikasi. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana cara sertifikasi, bagaimana pentingnya sertifikasi di dunia teknologi dan lain-lain ya, dan sebagainya yang berhubungan dengan sertifikasi teknologi IT di Indonesia. Nah, setelah itu berarti selesai materi kita di konsep teknologi, selesai, dan kita adakan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini materi yang akan diujikan yaitu dari mulai pertemuan 9 ya. Dari mulai pertemuan 9 sampai pertemuan 15 itu materi untuk UAS-nya. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Nah, sudah ya. Oke, nanti dibahas nanti dibagikan, sudah saya upload malah ya, sudah ya. Oke, silakan siapa tahu ada yang mau bertanya untuk Izin bertanya, Pak. Silakan. Kresna ya, boleh, silakan. Ya, kalau di matkul ini ada codingnya atau cuman pembahasan konsep sama pengertian kayak gitu ya, Pak? Ya, kalau untuk di mata kuliah konsep teknologi itu lebih ke konsep dan teori ya. Jadi kalau untuk codingnya sih nggak ada ya. Saya pastikan nggak ada untuk coding-codingnya di sini. Karena sudah ada mata kuliah khusus seperti algoritma, itu sudah fokus ke pemrograman ya. Jadi di sini sebetulnya mata kuliah ini lebih sebagai sebagai pengetahuan ya, pengetahuan dasar bagi mahasiswa yang masuk ke dunia informatika seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin kita akan banyak diskusinya ya, akan banyak diskusinya, akan menambah wawasan ya, akan menambah wawasan seperti apa teknologi yang terjadi di saat ini seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebentar ya, saya ada. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin ya, sedikit materi. Oke, perlu saya sampaikan untuk di Zoom meeting ini sebaiknya menggunakan nama asli ya, nama asli dan foto profil asli gitu. Jadi saya bisa hafal tahu ini siapa. Kalau misalnya ternyata kameranya harus off ya. Paling itu saja sih untuk catatan saya. Dan begitu juga di grup WA, di grup WhatsApp, namanya nama asli ya, namanya nama asli. Karena kan ada yang nggak pakai nama, ada yang apa, ini tolong dirubah ya. Jadi supaya memudahkan untuk bisa berkomunikasi seperti itu ya. Tujuannya itu sih sebetulnya untuk mempermudah komunikasi aja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan mulai masuk ke materi. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kita mulai masuk ke materi ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, sekarang kita mulai masuk ke materi di pertemuan pertama tentang pengertian konsep teknologi ya. Pengertian konsep teknologi itu seperti apa? Nah, untuk mengetahui sebuah istilah ya, istilah seperti konsep teknologi, nah berarti kita harus tahu akar katanya dulu ya, akar katanya dulu dan pengertian-pengertiannya dulu.
Nah, yang pertama di sini konsep teknologi kan terdiri dari dua kata, konsep dan teknologi. Jadi kita harus tahu dulu konsep itu sih apa gitu ya. Konsep itu apa. Nah, ada beberapa pendapat ya tentang konsep. Konsep itu adalah sebuah rancangan ya, rancangan atau buram ya, yang contohnya seperti blueprint seperti ini ya. Nah, sebuah rancangan apabila kita ingin melakukan sesuatu ya. Jadi pada dasarnya setiap sesuatu yang akan kita lakukan, kita bangun itu pasti memiliki rancangan. Nah, itu yang disebut sebagai konsep. Nah, dalam rancangan tersebut itu pasti tergambar apa saja yang akan kita kerjakan, terus tujuannya seperti apa ya, dan prosesnya seperti apa. Nah, itulah sebuah konsep. Ada yang mengartikan konsep itu adalah sebuah rancangan atau seperti blueprint ya. Baik, yang kedua ada juga konsep itu adalah yang berpendapat bahwa konsep itu adalah ide. Ya, jadi suatu konsep bisa disebut sebagai ide atau pengertian yang diabstraksikan dalam peristiwa nyata. Jadi ide tersebut yang akan maksudnya yang akan bisa mendasari sebuah teknologi yang akan dibuat atau sesuatu yang akan dibuatnya. Nah, jadi konsep itu juga pengertiannya adalah sebuah ide selain yang tadi sebutnya sebagai blueprint atau rancangan ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, misalnya, misalnya punya idenya digambarkan misalnya memiliki kendaraan yang seperti ini, seperti drone. Nah, itu baru sebuah konsep gitu ya, baru sebuah konsep digambarkan seperti itu. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya ada lagi pengertian konsep adalah gambaran mental dari objek. Nah, ini agak lumayan agak berpikir dulu nih, maksudnya apa ya? Gambaran mental dari objek, proses ya. Nah, proses juga ya, gambaran proses atau apapun yang digunakan oleh akal ya untuk memahami hal-hal lain gitu. Jadi pengertiannya memang agak sedikit sulit dicerna gitu ya. Nah, tapi kalau dibayangkan ke pengertiannya itu maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Jadi si konsep itu dia menggambarkan suatu proses. Jadi suatu proses yang bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru begitu ya. Seperti contohnya ini adalah sebuah bagan ya, seperti bagan. Bagan di sini adalah menjelaskan tentang bahan bakar yang terbuat dari hidrogen. Jadi sebuah mesin yang dibahan bakari oleh hidrogen. Dan ini merupakan sebuah konsepnya. Nah, kan ya, di sini sudah berbicara ke sana. Konsepnya bagaimana sih hidrogen masuk ke anoda katalis, terus bisa menyalakan dilakukan pembakaran ya. Setelah melakukan pembakaran, dia akan terikat dengan oksigen. Nah, setelah terikat dengan oksigen, dia akan menghasilkan buangan berupa air. Nah, ini baru berupa konsep, dan konsep ini harus dibuktikan. Nah, gitu kan ya. Jadi mungkin itu gambarannya. Jadi gambaran suatu proses bahwa hidrogen itu bisa dibuat menjadi sebuah bahan bakar seperti itu. Nah, itu untuk pengertian yang ketiga. Ya, nah selanjutnya saya akan bahas tentang teknologi ya. Jadi tadi konsep ada 3 pengertian. Sekarang kita akan bahas tentang teknologi. Jadi istilah teknologi berasal dari Yunani yang berasal dari kata tekne dan artinya cara ya, dan yang artinya cara. Lalu dengan kata logos, jadi ada tekne dan logos. Nah, tekne dan logos ini artinya pengetahuan, sementara tekne itu adalah cara, jadi cara dan pengetahuan. Jadi asal kata dari kata teknologi itu di situ. Dan artinya adalah itu cara melakukan, jadi kan ada kata cara dan pengetahuan. Cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Nah, sehingga seakan-akan mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kata kuncinya teknologi itu adalah harus bisa mempermudah pekerjaan manusia ya, pekerjaan atau bisa menyelesaikan masalah manusia. Nah, jadi berupa alat atau cara ya, karena di sini pengertian adalah cara. Nah, kemudian ada lagi pengertian teknologi tentang teknologi itu adalah selain alat itu ada juga berupa metode ya. Berupa metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ada juga ilmu pengetahuan terapan, itu juga merupakan penjabaran dari teknologi. Ilmu pengetahuan terapan itu adalah penjabaran nanti kita bahas di pertemuan kedua ya, yang berhubungan dengan engineering.
Lalu ada juga keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, jadi tadi disebutkan alat ya, teknologi adalah sebagai alat atau sebuah cara gitu. Nah, kalau di sini lebih ke contohnya ke alatnya atau metode ilmiah. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, ya, seperti yang disinggung sebelumnya, di sini tadi ada gambar ini ya tentang Airbus ini ya. Nah, yang awalnya sebuah konsep ternyata sudah bisa direalisasikan. Nah, seperti itu. Dan setelah jadi barangnya, ini menjadi sebuah teknologi. Jadi begitu ya alurnya. Jadi yang tadinya berupa konsep, bagaimana ya bikin produk yang seperti ini. Oh, ternyata bisa berhasil dan sudah direalisasikan. Nah, ketika sudah direalisasikan, dia berubah menjadi si konsep yang tadi itu berubah menjadi teknologi baru. Nah, tadi dibilang kata kuncinya teknologi itu harus mempermudah manusia ya. Ya jelas kalau dengan kendaraan seperti ini ya pasti ya anti macet ya, bisa ke atas semua, mungkin regulasinya juga harus diatur. Tapi paling tidak bisa mengendarai di bawah dan di udara seperti itu. Kemudian yang tadi konsep tentang yang bahan bakarnya dari hidrogen. Nah, ini bahan bakar dari hidrogen ternyata ada 2 kendaraan yang sudah diciptakan. Yang pertama kendaraan yang asalnya dari air ya, sebetulnya dari air, dan terus ini adalah hidrogen. Sebetulnya itu sama aja. Samanya di mana? Karena dia bahan bakar air ini dipecah prosesnya menjadi hidrogen, jadi diambil molekul hidrogennya. Nah, si molekul hidrogennya itulah yang digunakan untuk pembakaran. Nah, ketika melakukan pembakaran, dia akan menghasilkan asap, tapi asapnya tidak terlihat malah. Karena kenapa? Karena dia terikat oleh oksigen. Nah, ketika terikat oleh oksigen, dia akan menjadi air. Nah, sehingga buangan dari bahan bakar hidrogen ini bukan berupa asap, tapi berupa air. Sehingga ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan, gitu ya. Tapi mungkin proses untuk membuatnya mungkin masih mahal ya, mungkin masih memerlukan biaya yang mahal dan belum terrealisasi di seluruh aspek kehidupan. Namun selanjutnya dikembangkan lebih lanjut si mobil air ini atau disebut mobil hidrogen. Itu dikembangkan lagi di sini hanya hidrogennya saja yang dibawa. Jadi kalau yang di atas ini dia reaktor airnya ada di mobilnya gitu ya. Jadi dia langsung memecah si air itu menjadi hidrogen. Tapi kalau yang di bawah ini dia sudah hanya hidrogennya saja yang dimasukkan ke dalam tangki bahan bakarnya itu ya. Tangkinya berupa gas hidrogen dan menghasilkan mobil bahan bakar hidrogen. Seperti itu. Nah, ini awalnya hanya konsep, tapi ketika sudah jadi ya ini sudah jadi teknologi. Seperti itu ya. Ini sudah jadi teknologi. Nah, itu untuk yang teknologi. Nah, sekarang bagaimana sih merealisasikan hal-hal seperti ini ya? Ini kan kita merealisasikan sebuah teknologi, itu bagaimana merealisasikannya? Nah, tentunya untuk merealisasikan teknologi yang akan kita ciptakan ya dari sebuah konsep menjadi sebuah teknologi, itu memerlukan sebuah ilmu. Nah, di sini ya ada hubungannya antara ilmu, konsep, ilmu, dan teknologi. Jadi ilmu itu sebagai jembatan dari teknologi teknologi yang akan kita buat begitu. Seperti itu. Jadi sehingga ilmu ini berkembang sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menciptakan teknologi tersebut begitu. Nah, suatu ilmu itu dapat kita kuasai dengan proses belajar ya. Nah, proses belajar itu ditunjukkan dengan adanya rasa ingin tahu. Jadi pasti kalau ketika belajar tuh pasti ada yang ingin tahu, kok dari mana, dari seperti apa. Nah, dari rasa ingin tahu itu kita akan mengeluarkan keinginan kita untuk bertanya, gitu, bertanya atau ingin mencari tahu ya, ingin mencari tahu. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa ya tidak bertanya atau tidak ingin tahu ya, karena ada 2 konteks di situ, tidak bertanya dan tidak ingin tahu. Berarti tidak belajar gitu ya. Nah, tapi jadi indikator belajar itu kita harus ada rasa ingin tahu gitu. Jadi bukan semata-mata hanya ingin mengejar, katakanlah kita ingin mengejar nilai gitu, belajar itu bukan proses belajar, tapi kalau ada dasarnya karena ingin tahu dan ingin menguasai, yaitu ada terjadi proses belajar seperti itu. Nah, jadi bila dilihat dari dasarnya, apabila ilmu itu kita cari
dengan cara belajar itu dengan proses bertanya dan proses untuk mencari tahu ya, maka semakin dewasa seseorang, semakin canggih juga dia proses belajarnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan juga pasti semakin beragam seperti itu. Nah, si rasa ingin tahu dan proses bertanya itu bisa dijawab mungkin dengan cara berguru ya. Nah, ada 3 cara. Dengan cara berguru, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita itu kita bisa menemukan jawabannya dengan 3 cara, yaitu dengan berguru dengan seseorang yang sudah menguasai. Dan di situ bisa melakukan tanya jawab langsung. Nah, atau yang kedua dengan membaca buku referensi dari orang yang sudah membuat bukunya. Itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Atau dengan praktek langsung ya, praktikum. Praktikum di sini adalah seperti pembuktian teori-teori yang sudah dibaca. Benar nggak sih misalnya air kalau dipanaskan bisa menguap? Nah, seperti itu. Terus kita buktikan dengan mendidihkan air, oh ya ternyata menguap. Nah, itu salah satu bentuk uji coba untuk meyakinkan pertanyaan-pertanyaan kita atau betul atau tidak. Sehingga ada istilah penelitian gitu ya. Penelitian. Nah, penelitian inilah biasanya dilakukan dengan cara praktik ya, dengan cara praktik atau dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, sekarang dari keseluruhan konsep dan teknologi ya, dari keseluruhan konsep dan teknologi kita akan menemukan kata konsep teknologi. Nah, jadi si konsep teknologi itu kita bisa ada ya, maksudnya ilmu ya. Konsep teknologi itu kan sebuah gabungan antara sebuah konsep yang menghasilkan sebuah teknologi. Nah, dengan ilmu kita bisa membuat sebuah teknologi yang bagus, yang canggih. Begitu banyak juga cara-cara yang bisa mendapatkan ilmunya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita salah menerapkan ilmunya dengan baik, ya ilmu kita juga jadi kurang bermanfaat ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Nah, makanya di sini ada istilah kita memerlukan sebuah konsep teknologi ya, sebuah konsep teknologi agar teknologi yang kita pakai atau bahkan yang kita ciptakan akan menjadi teknologi yang bermanfaat bagi kita semua. Ya jelas ya. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa si teknologi itu memang butuh konsep. Jadi teknologi nggak akan jadi kalau tidak ada konsep. Jadi awalnya harus ada konsep dulu, terus dilengkapi oleh ilmu, sehingga menghasilkan sebuah teknologi. Ya, begitu ya. Seperti itu. Baik, sampai di sini saja dulu pembahasan materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab ya. Silahkan yang mau bertanya seputar konsep dan teknologi, saya persilahkan. Mungkin ada raise hand atau langsung bertanya ya. Kita akan banyak diskusi ya, silahkan ya. Oke. Ya, silahkan. Ada yang bertanya? Langsung hening. Bebas ya, maksudnya santai gitu ya. Kita jangan tegang lah ya. Namanya belajar, kalau tegang nggak nyaman ya belajarnya ya gitu. Kalau santai mungkin bisa menyerap ilmunya dengan baik dan benar. Baik, gimana? Ada yang bertanya? Atau tidak? Nah, untuk kuliah selanjutnya dari pertemuan 2 dan selanjutnya, saya akan lebih interaktif ya, lebih interaktif. Jadi mungkin saya nggak akan seperti tadi memaparkan terus gitu ya, nggak ya. Mungkin saya akan berhenti dulu di tengah-tengah ya, seperti misalnya tadi saya jelaskan konsep itu adalah sebuah ide begitu ya. Nah, terus mungkin nanti akan saya tanya misalnya Kresna Prayoga gimana tuh mengenai konsep apa saja, nah seperti itu ya. Jadi simulasinya seperti itu. Jadi nanti ketika pertemuan-pertemuan selanjutnya supaya kelasnya lebih aktif akan terjadi tanya jawab ketika materi sedang dipaparkan ya. Dan mungkin itu lebih pertanyaan ke saya dan pendapatnya, lebih ke pendapat pribadi dan pertanyaan ke mahasiswanya. Namun kalau untuk setelah selesai pemaparan materi, nah kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan lebih jelas ya tentang itu.
Baik, saya persilahkan, silahkan yang mau bertanya atau apapun yang ingin diungkapkan. Apakah cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Esensi dari yang kita pelajari hari ini adalah konsep yang mendasari sebuah teknologi ya. Nah, konsep yang mendasari sebuah teknologi dan konsep tersebut direalisasikan menggunakan ilmu pengetahuan ya. Jadi kata kuncinya itu ya, konsep, ilmu, dan teknologi. Sehingga di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang ilmu itu sendiri apa, percabangan ilmu itu seperti apa sehingga bisa menghasilkan sebuah teknologi-teknologi ya. Seperti itu. Oke, silahkan. Ada yang bertanya? Apakah tidak ada yang bertanya? Sunyi sepi begini. Suara saya jelas nggak sih? Sangat jelas Pak suaranya Pak. Jelas ya. Oke. Ada yang keluar masuk jaringan katanya. Jaringannya hilang. Ya, nggak apa-apa lah. Ini ada backup. Saya record ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nanti saya share. Tapi private share-nya. Oke, ada yang mau bertanya? Atau tidak ada? Sudah yakin bisa? Apa izin bertanya Pak? Ya, silahkan. Saya Muhammad Janul Bisono. Apa yang kita perlu lengkapi untuk membuat sebuah konsep gitu Pak? Konsep ya, untuk melengkapi sebuah konsep itu apa gitu? Itu ya. Apa aja yang kita perlu cari atau diperlukan untuk membentuk sebuah konsep? Untuk konsep ya, oke sip. Ya, saya ngerti ininya arahnya kemana. Langsung saya jawab ya sambil nunggu yang lain. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan juga. Setelah ini saya akan jawab lagi. Ya, pertanyaannya apa yang diperlukan untuk melengkapi konsep ya? Atau bagaimana caranya menghasilkan konsep? Mungkin ke sana arahnya juga ya. Iya, Pak. Nah, sebetulnya begini. Konsep itu ada ya. Konsep itu ada ketika ada masalah ya. Ketika ada masalah. Karena kan pengertian dari konsep itu sendiri adalah sebuah ide, ya, sebuah ide atau rancangan. Nah, rancangan itu tidak akan dimulai ketika belum ada idenya, begitu kan ya? Jadi kita runut yang namanya konsep itu akan jadi ya ketika diawali dari sebuah masalah yang kita hadapi. Jadi kita menghadapi masalah apa nih, gitu ya. Nah, dari masalah itu gimana sih solusinya, begitu ya? Solusi untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana, gitu. Nah, biasanya dari situ tuh kita ngayal gitu ya, menghayal dulu. Wah, gimana ya? Kalau seperti tadilah contoh yang tadi. Contoh yang tadi yang saya paparkan seperti bahan bakar air ya, bahan bakar air dan hidrogen. Nah, ada masalah. Masalahnya apa? Berupa polusi udara yang makin hari makin mengkhawatirkan gitu ya. Nah, sehingga para ilmuwan tuh berpikir ada nggak sih bahan bakar yang aman gitu ya, yang aman, yang bisa mengurangi polusi. Kan awalnya dari situ. Jadi awalnya dari sebuah masalah dulu gitu. Nah, ketika dia berpikir, semuanya berpikir, akhirnya dari pola pemikiran itu muncullah ide-ide ya. Idenya awalnya dari situ kan, idenya mencari bahan bakar yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, untuk melengkapi si konsep tersebut otomatis diperlukan ilmu ya untuk merealisasikan si konsep tersebut, diperlukan ilmu. Nah, dari ilmu pengetahuan itu barulah kita bisa mulai menyusun langkah-langkah apa saja dan mulai bisa merancang. Jadi sebetulnya pada tahap pembuatan konsep itu sendiri kita juga sudah memerlukan ilmu. Nah, contoh yang tadi ini masih saya berbicara tentang si bahan bakar air. Ilmuwan itu tidak akan tahu air itu bisa jadi bahan bakar ya. Air itu bisa jadi bahan bakar atau hidrogen itu bisa jadi bahan bakar ketika tidak ada pengetahuan tentang si hidrogen itu bisa terbakar. Begitu kan ya? Jadi harus ada pengetahuan dulu bahwa hidrogen itu mudah terbakar begitu ya. Oh iya, hidrogen mudah terbakar. Terus hidrogen sumbernya dari mana? Nah, ternyata bisa ada dari air gitu. Oh, dari air itu ada hidrogennya. Nah, berarti kan ada pengetahuan di situ, ada pengetahuan yang diperlukan untuk
menjawab si masalah pertama yang tadi kita temui, yaitu bagaimana caranya menghasilkan sebuah bahan bakar ramah lingkungan. Nah, ketika oh ya benar, hidrogen itu bisa diambil air. Nah, sekarang dicari caranya gitu ya. Dicari caranya dengan bagaimana caranya memecah hidrogen atau bagaimana caranya mendapatkan hidrogen, seperti itu kan. Cari mendapatkan hidrogen itu dari mana? Nah, otomatis kan ilmu juga ada di situ. Ilmu sudah ada di situ, ilmu tentang molekular, ilmu tentang kimia ya, ilmu tentang kimia juga ada di situ. Sehingga melengkapi konsep yang ada. Nah, digambarkanlah sebuah konsep tersebut. Oh ya, ternyata kalau hidrogen itu dilakukan elektrolisis, nah, seperti yang tadi saya slide kan, itu bisa terjadi pemecahan molekular. Jadi molekular air itu bisa terpecah menggunakan elektrolisis atau dialiri listrik seperti itu. Sehingga si molekularnya terpecah, nah diambillah si udaranya ya. Nah, udara tersebut berupa karena sudah terpecah dari hidrogen dan oksigen, dan ternyata hidrogen dan oksigen itu adalah sama-sama mudah terbakar. Nah, itu sudah bisa jadi bahan bakar. Nah, sudah tahu tuh konsep awalnya, oh ini sudah bisa. Nah, tinggal merealisasikan kan. Nah, merealisasikannya tentunya ilmunya harus cukup ya. Bagaimana caranya ini nggak bisa meledak atau gimana dan sebagainya. Itu diperlukan riset, diperlukan pengetahuan yang lebih jauh gitu ya. Akhirnya terrealisasi berupa mobil berbahan bakar hidrogen. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dasarnya untuk melengkapi sebuah konsep itu diawali dari sebuah masalah gitu ya. Dari sebuah masalah yang ingin dipecahkan. Nah, dari masalah tersebut dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, dari situ baru terlengkapi sebuah konsep-konsep. Karena dari pengertiannya konsep itu adalah salah satunya adalah sebuah ide, begitu ya. Oke, apa bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, kita juga akan berbicara tentang daur hidup si teknologi ya, daur hidup teknologi. Contoh ya, daur hidup teknologi itu seperti apa? Jadi kita sekarang sudah mau masuk ke 5G ya, sudah mau masuk, bahkan di beberapa negara sudah 5G. Nah, kalau kita perhatikan itu ada daur hidupnya. Daur hidupnya mulai dari yang zamannya 1G, itu 2G, 3G, seperti apa. Daur hidupnya seperti apa? Ketika ada teknologi baru, katakanlah kita masih berada di zaman 2G ya, gitu ya, 2G gitu. Nah, di 2G itu kan zamannya kita sudah bisa mengirim gambar ya. Ya, dulu tuh istilahnya multimedia message gitu, bisa mengirim gambar. Terus orang kan ngayal lagi, ini gimana ya kalau bisa nggak sih ngirim video gitu ya? Bisa nggak sih mengirim paket data yang lebih besar? Nah, otomatis dikembangkan lagi teknologinya, di-upgrade lagi. Jadi masalah baru kan? Jadi yang tadinya sudah ada teknologi, jadi ada masalah baru. Ketika masalah barunya dikembangkan lagi, kemudian, oh ya ternyata bisa mengirim gambar. Mengirim gambar sudah bisa, lebih lanjutnya akan bisa mengirim video. Nah, setelah mengirim video, otomatis ada teknologi baru yaitu 3G. Di 3G itu kita sudah mulai bisa mengirimkan video. Tapi dari situ kan sudah mulai ya berkembang tuh video-video yang dikirim melalui jaringan ponsel seperti itu. Tapi pada saat 3G itu ada, yang 2G mati gitu ya, yang 2G mati gitu. Nah, itu daur hidupnya selesai. Nah, itu yang saya katakan daur hidup si teknologi tersebut akan habis ketika ada teknologi baru menggantikan teknologi yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Ketika 3G, orang sudah bisa kirim video nih. Wah, gimana caranya kita berbicara video call? Bisa nggak gitu? Oh, ternyata masih bisa sih video call, tapi dengan keterbatasan ya, keterbatasan dengan bandwidth yang sangat kecil. Nah, otomatis dinaikkan lagi menjadi 4G. Nah, 4G sekarang kita bisa melakukan komunikasi menggunakan video call, dan bahkan lebih lanjutnya itu adalah dengan conference. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini masih ke teknologi 4G. Nah, otomatis yang teknologi sebelumnya yang 3G-nya ya tidak dipakai, tidak digunakan lagi seperti itu, dan terus akan mengupdate. Nah, itu terjadi siklus daur ulang teknologi ya, di mana satu teknologi sudah jadi akan jadi masalah baru, akan menjadi konsep baru,
dikembangkan lagi dengan ilmu yang baru, menghasilkan teknologi yang baru. Nah, setelah jadi teknologinya, balik lagi pasti ada masalah baru, ya. Masalah baru itu ditimbulkan biasanya ada positif negatifnya, dan pasti ada negatifnya ya. Ketika ada negatifnya itulah orang mulai berpikir bagaimana mengembangkan teknologi baru untuk meminimalisir si efek negatifnya, begitu ya. Karena pada dasarnya semua teknologi yang diciptakan itu ada tergantung manusianya menggunakannya seperti apa. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif. Itu sudah apa ya? Sudah bisa dijadikan sebagai hukum alam yang semuanya berpasangan, ada baik buruk ya. Begitu juga teknologi, ada yang menggunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan untuk buruk ya. Itu contohnya. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang sederhana, itu seperti teknologi nuklir ya. Teknologi nuklir bila di tangan yang menggunakan untuk baik ya banyak manfaatnya ya dari nuklir itu sendiri. Bisa menghasilkan tenaga listrik ya, tenaga listrik yang sangat baik untuk menggunakan teknologi nuklir. Tapi bagi yang kalau si teknologi itu digunakan untuk yang jahat ya bisa jadi bom gitu ya. Jadi terlihat tuh kan dua teknologinya sama, tapi cara menggunakannya itu berbeda gitu ya. Nah, jadi nanti dampak baik dan buruknya itu sebetulnya lebih ke penggunaan si teknologi tersebut. Ini mau digimanain si teknologi gitu ya. Apa mau digunakan untuk kebaikan atau keburukan ya. Kalau keburukan nanti efeknya seperti apa, kebaikan efeknya seperti apa, dan itu selalu berjalan beriringan. Baik buruk itu selalu berjalan beriringan, berpasangan lah ya, selalu berpasangan. Nah, kita tidak bisa hindari dampak negatifnya, selalu ada, tapi yang dilakukan oleh manusia itu adalah meminimalisir dampak negatif ya, dampak negatif. Seperti itu. Lalu apa lagi ya contohnya ya? Ada contoh lain misalnya seperti teknologi plastik ya. Nah, plastik tuh. Zaman dulu ketika awal-awal plastik dibuat itu merupakan suatu inovasi ya. Inovasi, wah ini ada semacam senyawa yang bisa membuat peralatan lebih ringan dan lebih kuat. Plastik pada saat itu belum terjadi masalah yang signifikan karena plastik belum banyak diproduksi. Tapi ketika sudah terjadi beberapa tahun sampai sekarang ya, puluhan tahun, ternyata plastik menjadi masalah sekarang. Bahkan masalah serius, masalah di lingkungan. Sehingga si plastik tersebut menjadi concern atau menjadi perhatian para ilmuwan bagaimana caranya plastik ini, limbah plastik ini bisa dimanfaatkan atau paling tidak dikurangi efek negatifnya. Otomatis dikembangkan juga plastik-plastik daur ulang ya, teknologi-teknologi daur ulang supaya si plastik tersebut masih bisa bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. Walaupun sampai sekarang mungkin belum maksimal ya prosesnya, tapi ada progres lah, ada progres ke arah untuk memperbaiki atau mengurangi efek-efek negatif ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya tadi pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu sampai jam 19.40 ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya nih sambil selingan aja ya. Ini silahkan saya akan screenshot dulu yang ada di sini. Silahkan kameranya di open dulu ya. Di open dulu kameranya biar saya bisa screenshot yang hadir saat ini sebagai berita acara perkuliahan malam ini. Oke, siap ya untuk yang halaman pertama dulu. Ini ada 2 halaman ya. Dulu 1, 2, 3. Iya. Iya, sebentar ya, saya save dulu. Oke, untuk halaman 2-nya silakan ya.
1, 2, 3. Oke, sudah semua saya screenshot. Oke, ada yang mau bertanya? Masih ada waktu kira-kira sekitar 15 menit lagi ya. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan lagi. Baru 1 orang nih yang bertanya, belum aktif nih kelasnya ya. Belum aktif. Ya, silakan. Jaringannya apalah. Bapak izin bertanya. Oke, ada Muhammad Rizky Fadilah, silakan. Ya Pak, kira-kira kalau misalkan kita membuat konsep, itu harus dipikirkan kembali nggak buat dampak yang dihasilkannya, dampak negatif yang dihasilkannya kayak gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Nah, ketika kita bikin sebuah konsep, apakah perlu dipikirkan dampaknya? Oh, jelas ya. Jadi pada proses kita membuat sebuah teknologi itu kan ada proses kita berpikir ya. Proses kita berpikir. Nah, proses berpikir itu, nah di situ ada bagian kita menimbang mana dampak negatif, dampak positifnya seperti apa. Nah, pasti di situ terfikirkan gitu ya. Pasti itu terfikirkan seperti apa, dan dengan ilmu pengetahuan ya, sebetulnya dengan ilmu pengetahuan yang ada, nah itu dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, nah itu bagaimana caranya kita meminimalisir si resikonya ya, kita meminimalisir resikonya teknologi yang ada gitu ya. Sebagai contoh ya, mungkin sebagai contoh begini, kayak ketika pertama kali pesawat terbang diciptakan ya, pesawat terbang diciptakan kan itu orang punya ide bagaimana supaya orang bisa terbang gitu ya. Sehingga dipikirkan alat-alatnya. Tapi dia memikirkan juga dampak negatifnya gimana kalau sampai jatuh gitu kan ya. Sampai jatuh seperti apa, terus nah, pasti memikirkan ke sana karena kan itu beresiko ketika mulai lepas landas ya pasti ada resikonya untuk jatuh. Pasti itu dipikirkan dalam proses ketika kita membuat si teknologi tersebut. Nah, dari konsep-konsep tersebut kan ketika dia merumuskan masalah konsepnya, misalnya ingin menjadikan sebenarnya caranya supaya bisa terbang gitu ya. Nah, dia bikin mungkin dia meniru dari apa sayap burung seperti apa, terus ya dari ide-ide seperti itu. Nah, dari situ mulai dilakukan percobaan-percobaan. Nah, dari percobaan-percobaan itulah pasti terlihat ada dampak negatifnya, dampak positifnya seperti apa. Jelas kalau misalnya sudah bisa menciptakan alat yang bisa membuat terbang, ya dampak positifnya kita bisa menjelajahi lebih jauh gitu. Tapi dampak negatifnya kalau jatuh ya lumayan berbahaya gitu ya, bisa menyebabkan kematian malah. Nah, itu ya. Jadi memang diperlukan. Jelas ya kalau untuk dampak negatif dan positifnya teknologi itu tidak tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Teknologi itu tiba-tiba langsung jadi, itu ada proses gitu. Nah, si prosesnya itulah di mana kita menimbang-nimbang mana negatifnya, mana positifnya, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, untuk kelas ini kosmanya siapa ya? Dewi, Pak. Dewi. Dewi Rahmawati. Dewi Rahmawati. Oh, kosmanya itu ya. Iya. Oke. Metode ilmiah. Oh ya, ini ada ngechat siapa tadi ya? Metode ilmiahnya seperti apa? Ya, jelas. Kalau metode ilmiah itu disebut sebuah metode gitu ya.
Metode itu kan cara ya, gitu ya. Metode itu kan cara. Disebut metode ilmiah berarti cara-cara yang yang mengacu pada keilmuan ya, keilmuan yang bersifat ilmiah. Artinya ilmiah itu mendasar gitu ya. Mendasar langkah-langkahnya apa saja begitu kan ya. Dari mulai merumuskan gitu ya kan, merumuskan masalah. Terus setelah merumuskan masalah pasti dia akan mencari tahu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Setelah itu dilakukan eksperimen. Nah, itu salah satu bentuk metode-metode ilmiah. Sehingga biasanya istilah metode ilmiah itu digunakan untuk riset ya. Nah, riset itu adalah proses untuk menciptakan teknologi yang baru atau konsep yang baru seperti itu. Ya, itu hubungannya untuk metode ilmiah. Nah, dari metode ilmiah itu ya jelas itu sebetulnya langkah-langkah ya. Makanya disebut metode. Jadi langkah-langkah yang bersifat ilmiah yang kenapa dikatakan bersifat ilmiah karena mendasar. Nah, mendasar dan apa satu lagi sih dikatakan mendasar dan dikatakan ilmiah itu ketika langkah-langkah tersebut bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang metode ilmiah. Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Atau sudah cukup? Ini saya serahkan saja sih ke ini, ke forumnya. Ini ada 26 orang. Oke, bagaimana? Materinya apakah cukup jelas? Atau masih kurang menarik ya? Masih kurang menarik kayaknya. Ya, biasanya izin begini. bertanya. Ya, silakan. Ada Candani, silakan Candani. Teknologi kan dibuat untuk mempermudah manusia. Ya, betul. Gimana dengan teknologi yang dibuat untuk menggantikan manusia? Kayak kan contohnya gini Pak, di pabrik saya kan biasanya kalau supply material itu sama orang ya. Sekarang itu udah digantiin sama robot-robot Pak. Jadi gimana itu teh? Ya, itu teknologi ya. Ya, betul. Ya, bagus ya pertanyaannya dan ini berhubungan dengan topik yang sedang hangat ya, berupa artificial intelligence. Ya, robot-robot itu didasari dengan artificial intelligence. Memang konsep awal dari sebuah teknologi itu diciptakan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah manusia dalam mempekerjakan sesuatu ya, menyelesaikan suatu masalah. Nah, memang tidak sedikit juga teknologi itu akan menghasilkan suatu masalah baru gitu ya. Nah, tapi masalah baru tersebut juga pasti akan menghasilkan solusi yang baru juga atau peluang yang baru juga seperti itu. Nah, jadi misalnya sekarang yang terjadi ada masa transisi, memang ada masa transisi ketika contoh yang terjadi sekarang, manusia digantikan dengan robot. Ya, sekarang kita lihat yang mempermudahnya dari mana gitu ya. Nah, mempermudahnya apa? Otomatis kalau dari sisi yang menjalankan industri, dia akan lebih mudah untuk mengontrolnya ya, mengontrolnya ke satu. Terus kedua, karena robot itu tidak ada presisinya ya, maksudnya tidak ada kelelahan juga. Nah, di situ juga akan membantu proses si produksi tersebut supaya lebih presisi dan lebih mengurangi error lah. Nah, biasanya penggantian robot dari manusia ke robot itu biasanya ada masalah dulu gitu ya. Ada masalah dulu di awalnya. Masalahnya apa misalnya gitu ya, ada masalah dulu. Nah, ketika dengan adanya teknologi baru, apakah masalah tersebut terpecahkan gitu ya. Nah, bila terpecahkan otomatis dia akan memilih si teknologi tersebut. Walaupun pasti ada masalah baru ya. Masalah barunya gimana? Ya, orang-orang yang biasa bekerja otomatis tergantikan ya, tergantikan dari pekerjaannya. Tapi sebetulnya ada peluang baru di situ ya, ada peluang baru. Itulah sebabnya kita sebagai manusia harus tetap mau berkembang ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak berkembang ya akan tergilas juga oleh orang-orang yang
mau berkembang terus gitu ya, dia akan terus melakukan teknologi tersebut. Nah, itu untuk yang kasus di pabrik ya, misalnya yang awalnya ada dikerjakan oleh manusia ya, tapi kan manusia itu ada human error-nya juga gitu ya. Nah, mungkin untuk menghindari human error, memperkecil human error menggunakan robot-robot tersebut. Nah, memang ada masalah baru. Masalah barunya apa ya? Otomatis orang yang biasa bekerja di situ kehilangan pekerjaan seperti itu ya. Cuman di situ ada peluang baru. Oke, berarti sekarang zamannya sudah mulai berubah. Berarti harus dipersiapkan gitu ya, harus dipersiapkan. Mungkin kedepannya akan lebih banyak hal-hal seperti ini, tapi ada peluang-peluang baru di situ yang memungkinkan kita juga bisa berkembang. Seperti itu. Sebenarnya si teknologi itu diterapkan ketika memang ada masalah dan masalah itu bisa dijawab oleh teknologi. Ya sekarang kalau dibandingkan dari pekerjaan ya antara robot dan manusia, bedanya apa? Kalau manusia kan mungkin bisa berpikir ya, ada kelelahannya juga gitu, tapi bisa berpikir gitu. Tapi robot tidak berpikir, artinya dia bisa melakukan pekerjaan rutin yang terus-menerus gitu ya. Terus-menerus gitu ya. Yang rutinitasnya itu terus-menerus yang kalau dilakukan oleh manusia menimbulkan kejenuhan. Nah, apabila kejenuhan itu ada, berarti akan terjadi human error. Nah, itulah yang dikurangi, permasalahan itulah yang dijawab oleh robot. Ketika robot melakukan, dia melakukan kegiatan yang terus-terusan sama, nah tapi dia tidak akan mengalami kejenuhan. Nah, seperti itu. Nah, tapi ya berarti manusianya dia naik level gitu, naik level. Yang tadinya dia hanya mengerjakan satu pekerjaan saja ya berarti dia harus bisa mengerjakan sesuatu yang di atas itu gitu. Otomatis ada peluang baru di situ. Ada peluang baru, ada cara baru. Dan mau nggak mau belajar ya, belajar baru menerima suatu perubahan. Itu sudah nggak bisa ditolak. Dan ini menjadi isu di setiap terjadinya perubahan-perubahan revolusi industri ya. Nanti kita bahas tuh tentang revolusi industri dan di situ banyak sekali pertentangan ketika mulai adanya revolusi industri 1, 2, 3 sampai sekarang ya revolusi industri 4 ya. Sekarang mungkin digantikan dengan robot itu masih masuknya ke revolusi industri yang ketiga. Kalau si robot-robot tersebut terhubung dengan internet ya, untuk bisa memantau kinerja si robotnya itu berarti sudah menggunakan industri 4.0. Nah, otomatis semua asetnya bisa terlihat ya, bisa terpantau mana yang rusak, mana yang kinerjanya seperti apa. Nah, ini kan sudah mulai terjadi perubahan lagi ya, perubahan zaman lagi gitu. Berarti kan manusia sebagai orang-orang yang memanfaatkan teknologi tersebut harus tetap berkembang, harus tetap mengikuti perkembangan zaman apabila kita ingin istilahnya berkompetisi dengan orang lain. Seperti itu ya. Oke. Apa cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Chandani. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, izin bertanya, Pak, mengapa harga sebuah teknologi semakin lama semakin mahal? Harga sebuah teknologi semakin lama semakin mahal, bukannya sebaliknya? Iya, Pak. Sebaliknya loh untuk harga. Sekarang gini, handphone 3G dulu tuh mahal banget ya. Sekarang murah loh, ya kan ya? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari harga teknologi itu sebetulnya makin lama makin murah sebetulnya kalau teknologi yang ada gitu ya. Nah, teknologi yang ada harganya sebetulnya makin murah. Kenapa? Karena ada teknologi baru gitu. Nah, si yang mahal itu adalah si teknologi barunya gitu. Teknologi barunya yang mahal. Jadi bukan si teknologi yang lamanya. Ya, saya kasih contoh yang tadi, handphone 3G sekarang berapa harganya ya? Bisa ratusan ribu lah, 200-300 ribu udah bisa dapat handphone yang 3G gitu. Sementara dulu ketika awal-awal 3G dimulai, harganya bisa sampai 5 juta ya, 6-5 juta baru awal-awal keluar. Wah, handphone baru 3G gitu ya. Sama, sekarang juga terjadi. Ini handphone baru nih 5G, harganya sekitar 5 jutaan. Sementara yang 4G sudah mulai turun harganya mungkin sekitar 2 juta juga udah dapat. Nah, begitu. Jadi yang menyebabkan mahal itu sebetulnya bukan si teknologi yang lamanya, tapi teknologi barunya.
Kenapa? Itu berhubungan dengan supply and demand. Jadi kebutuhan dari sebuah demand-nya ya. Kalau semakin jadi kayak prinsip ekonomi. Kalau barangnya sedikit gitu ya, barangnya sedikit di pasaran itu pasti harganya mahal gitu. Contoh ya, mobil hidrogen itu masih mahal karena masih sedikit di masyarakat ya, masih jarang orang pakai. Ya, terus handphone 5G juga masih mahal karena masih jarang barangnya. Nah, tapi kalau sudah orang banyak pakai, udah ke di sisi ekonominya sudah barang itu sudah banyak gitu, otomatis jadi murah gitu ya. Nah, jadi masih nanti balik lagi ke prinsip ekonominya. Kalau misalnya barang di pasaran itu banyak, suplainya banyak, ya otomatis harganya makin murah. Seperti itu. Nah, jadi si teknologi baru itu yang mahal. Yang mahal itu teknologi baru karena jumlah barangnya yang beredar itu sedikit. Jadi semakin sedikit, semakin spesial, semakin eksklusif. Tapi kalau sudah banyak barangnya, ya nggak bisa. Ya, udah mulai murah gitu. Dan orang sudah mulai kasih inovasi-inovasi yang ya istilahnya bagaimana mendapatkan barang yang lebih murah dibandingkan barang yang lain dengan kualitas teknologi yang sama. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Itu ya paling ya jawabannya ya. Oke. Iya, ini ada yang bertanya di chat, saya jawab dulu sedikit. Maksud dari metode ilmiah tadi sudah dijelaskan. Terus apa tujuan dari metode ilmiah? Tujuan dari metode ilmiah itu adalah untuk istilahnya sebagai guide, sebagai acuan. Jadi tujuan metode ilmiah itu adalah acuan kita untuk melakukan suatu riset. Jadi langkah-langkahnya itu diatur oleh metode ilmiah seperti itu. Jadi sebagai acuan kita untuk melakukan riset. Terus di sini ada yang bertanya, Anugrah Fadil, jika mobil listrik dan mobil hidrogen untuk pembakaran lebih ramah lingkungan atau sama aja dengan bensin? Ya jelas lebih ramah lingkungan untuk listrik dan hidrogen karena tidak menghasilkan asap. Ya, tidak menghasilkan asap sama sekali. Hidrogen itu dia malah menghasilkan air karena terikat dengan air, dengan oksigen. Hidrogen yang terbakar terikat dengan hidrogen yang terbakar itu terikat dengan oksigen dan dia bersatu lagi. Ketika hidrogen dan oksigen bersatu, dia akan menjadi air lagi karena senyawanya jadi H2O. Terus kalau listrik ya jelas tidak ada pembuangannya. Jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan yang menggunakan bahan bakar fosil gitu ya. Nah, tapi kenapa sekarang belum masih mahal? Ya, masih mahal sekarang karena memang belum banyak orang gunakan itu. Harganya masih mahal, tapi sudah ada barangnya gitu. Tapi harganya masih mahal. Terus siapa lagi nih? Apakah ada penelitian yang tidak ilmiah? Kayaknya nggak ada ya penelitian yang tidak ilmiah ya. Kenapa disebut ilmiah gitu? Ilmiah itu kan darinya ilmu, dasar katanya ilmu gitu. Bagaimana dia melakukan suatu penelitian kalau dia tidak memiliki ilmu gitu. Jadi menurut saya tidak ada penelitian yang tidak ilmiah gitu. Pasti semuanya ilmiah karena didasari sebuah ilmu. Kata ilmiah itu dasarnya dari ilmu gitu ya. Oke. Bagus-bagus ya ini pertanyaannya. Ya, oke. Sepertinya sudah. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, gimana? Silahkan. Kan mobil listrik itu kan memerlukan baterai ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, dan baterai itu bahan bakunya kan dari tambang. Nah, sekarang ini kan banyak tuh ya berita-berita yang tambang-tambang itu merusak lingkungan juga. Nah, bagaimana kalau mobil listrik itu udah banyak di dunia, nah tapi malah merusak lingkungan juga. Nah, baliknya gitu. Oh ya, oke, bagus ya pertanyaannya, baterai ya. Nah, berarti jawabannya adalah harus cari baterai ya yang ramah lingkungan ya. Baterai yang ramah lingkungan. Baterai yang sumbernya dari bahan yang benar-benar ramah lingkungan. Dan itu sudah ada penelitiannya sebetulnya ya. Sudah ada tapi belum rame gitu ya, belum rame. Sudah ditemukan beberapa baterai yang umurnya mungkin lebih lama dari yang biasanya. Nah, contoh paling gampang begini. Dulu ketika belum ada baterai lithium ya, sebelum ada baterai lithium itu kan masih menggunakan yang magnesium. Nah, setelah ada baterai lithium kan dia
jadi lebih tipis begitu ya, teknologinya makin tinggi gitu. Nah, berarti karena ini sekarang bahannya masih bahan tambang dan memang tambangnya masih berupa apa namanya? Ya dikatakan bahan tambang itu bisa merusak lingkungan, betul kalau menggunakannya secara berlebihan. Tapi kalau ditemukan baterai yang bahannya lebih murah ya, lebih gampang, lebih baik, itu tidak menutup kemungkinan mobil listrik bisa lebih berkembang. Kemungkinan ya, ini kemungkinan salah satu kendala kenapa mobil listrik itu belum berkembang secara luas, yaitu salah satunya. Jadi kendala di baterai ya. Baterainya harus yang ya awalnya dari baterai yang bahan dasarnya yang harus diambil dari tambang gitu. Tapi mungkin kalau ditemukan lagi, sebetulnya sudah ditemukan oleh baterai yang lebih bagus, tapi belum dipublish lah ya, belum dipublish secara umum. Kalau baterai itu sudah keluar ya berarti itu masalah si mobil listrik sudah terjawab, seperti itu ya, sudah terjawab. Jadi bagaimana caranya menghasilkan si listrik itu dengan baterai yang ramah lingkungan? Bisa saja kan menggunakan apa ya, kayak nuklir juga kan ya bisa ya, bahan bakar nuklir juga kan bisa digunakan. Artinya bisa menghasilkan sebuah panas yang panasnya dimanfaatkan oleh listrik, yang menghasilkan listrik begitu ya. Bisa saja seperti itu, tapi mungkin teknologinya belum nyampe ke sana. Nah, itu ya sebetulnya yang menjadi concern. Makanya bisa menjawab pertanyaan kenapa sih mobil listrik sekarang masih mahal ya, karena memang bahan-bahannya masih mahal dan teknologi yang sekarang yang digunakan juga masih mahal, seperti itu ya. Oke. Ya, makin malam makin banyak pertanyaan. Dan sepertinya waktu kita udah lewat. Nggak kerasa ya. Oke. Ya, memang kalau di jam-jam pertama biasanya pertanyaan belum panas nih, tapi kalau udah mulai jam-jam segini udah mulai banyak pertanyaan. Tapi ya bagaimana juga ini waktu kita sudah lewat ya, sudah lebih dari 7 menit nih. Ya, kita harus cukupkan dulu kuliah kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk yang sudah mengikuti perkuliahan malam ini, sudah menyempatkan waktu untuk bisa kuliah secara online. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa offline lagi ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang berpartisipasi, yang sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak tidak berkenan, yang mungkin tidak bermaksud untuk itu ya. Nah, saya tutup dulu perkuliahan malam ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang keilmuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya close ya.